Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rizky Pratama dengan NIM D600-200-180. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Ergonomic in Work Method to Improve Construction Labor Productivity dari jurnal International Journal of Science and Engineering, volume 10 nomor 1, halaman 30-34 tahun 2016. Untuk penulisnya yang pertama yaitu bernama Tuti Sumartiningsih dari Department of Civil Engineering dan Planning Islamic Indonesia University. Yang kedua yaitu Muhammad Agung Wibowo dari Department of Civil Engineering Diponegoro University. Yang ketiga yaitu Sri Pambandiyanti Retnawardani dari Departemen Civil Engineering Diponegoro University. Untuk tanggal dibuatnya yaitu 6 Januari 2016. Abstraksi yaitu produktivitas merupakan masalah penting dalam industri konstruksi. Hal ini terkait langsung dengan biaya konstruksi dan durasi kerja. Produktivitas konstruksi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor yang paling penting sejak kerja menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan. Produktivitas untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena metode kerja penerapan prinsip ergonomi adalah penting untuk dipertimbangkan. Untuk hasil dan pembahasan yaitu ada 3 aspek. 3 aspek analisa ergonomi yang dilakukan pada penelitian ini adalah posisi tubuh saat keadaan bekerja, lingkungan kerja, dan peralatan kerja. Berdasarkan pada ketinggian area kerja yang harus diselesaikan, terdapat 4 posisi kerja dari tukang bangunan saat bekerja, yaitu jongkok, membungkuk, berdiri, dan duduk. Pada prinsip ergonomi, posisi tubuh jongkok dan membungkuk dianggap tidak baik karena membutuhkan banyak energi dan juga menimbulkan kelelahan otot. Melakukan pekerjaan dengan posisi duduk pada kursi kecil tersebut. Posisi tubuh ini dapat diterapkan oleh tukang keramik. Demi menghindari posisi membungkuk, dilakukanlah perbaikan posisi tubuh. Dengan meletakkan material dan peralatan yang dibutuhkan di atas meja. Dengan dilakukannya ini tersebut juga dapat mengurangi gerakan tidak diperlukan saat pekerjaan berlangsung. Metode perbaikan ini dapat diterapkan oleh tukang batu dan plaster juga tukang cat. Kesimpulan, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan metode ergonomi pada pekerjaan bangunan meskipun apabila diterapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan juga meningkatkan kesehatan bagi pekerja tersebut. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat diperoleh dengan menerapkan prinsip ergonomi tersebut, terutama untuk pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan kemampuan fisik. Kelebihan yang pertama yaitu hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini sangat singkat, padat, dan jelas, sehingga tujuan utama dari penelitian dapat tersampaikan dengan baik. Kedua, penggunaan kata yang baku. Yang ketiga yaitu sistematika yang baik sehingga memudahkan dalam melakukan pemahaman terdapat isi jurnal. Kekurangan yaitu pada hasil dan pembahasan hanya diberikan contoh perbaikan posisi kerja yang tidak baik dalam ilmu ergonomi, tidak disertai dengan hubungan terhadap posisi tubuh subjek penelitian. Untuk jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Proses Produksi Alat Angkat Kendaraan Niaga Kapasitas 2 Ton. Diambil dari jurnal Online Poros Teknik Mesin Unsur dengan volume 2 nomor 2 dan 7. Untuk tahun pembuatan yaitu 2013. Penulisnya yaitu Rio Manopo, Rudi Poeng, Romes Lumintang. Tanggal dibuatnya yaitu tanggal 12 Mei 2020.
Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan membuat alat angkat kendaraan niaga, melakukan pengukuran waktu pengerjaan komponen-komponen alat angkat, dan menganalisis tahapan proses serta menghitung target produksi. Pembahasan dari hasil uji coba pada beberapa kendaraan niaga dengan berat kendaraan kosong maksimum 2 ton, maka alat angkat yang diproduksi layak dan aman untuk digunakan sebagai alat pengangkat kendaraan niaga kapasitas 2 ton. Kelebihan yaitu telah dipaparkan dengan gambar yang baik dan jelas, sehingga penelitian yang telah dilakukan sangat lengkap, data lapangan yang didapat, kejelasan bahasa yang digunakan, sehingga memudahkan dalam memahami isi jurnal tersebut. Kesimpulannya yaitu dari hasil yang direview jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil proses pembuatan yang dilakukan di Laboratorium Manufaktur Teknik Mesin University Samratulangi diperoleh 1 unit alat angkat kendaraan niaga dioperasikan secara manual yang dapat melakukan pengangkatan mobil dengan berat kendaraan kosong maksimum 2 ton. Untuk selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Perbaikan Tata Letak Penempatan Barang di Gudang, Penyimpanan Material Berdasarkan Class-Based Store Policy, diambil dari Jurnal Teknik Industri. Untuk penulisnya yaitu Santi Nurisi Karonsih, Nasir Wida Setyanto, terus Ceria Varela Mada Tantrika. Tanggal dibuatnya yaitu tanggal 20 April 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung utilitas gudang awal, frekuensi perpindahan jumlah tempat penyimpanan, jarak perpindahan, ongkos material handling, dan untuk hasil penelitiannya sendiri yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan frekuensi perpindahan material dikelompokkan menjadi kelas A, ACT Town and Plug Warp, kelas B, Inner Warp, dan Packaging, kelas C yaitu Dehydrating, Yarn, Tela, and Plastic. Kesimpulannya yaitu alternatif layout terpilih yaitu alternatif layout B yang menurunkan jarak perpindahan 52,94% dan ongkos material handling sebesar 30,81% per tahunnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.